Berlatar pada tahun 2007, seorang gadis yang berusia 16 tahun bernama Kiao Qingyu dan keluarganya, yang tersiksa oleh rumor tentang kematian saudara perempuannya, Kiao Beiyu, terpaksa pindah dari kota kecil mereka di Sunyun ke ibu kota provinsi Huansu. Tiba di kota, mereka segera membuka kedai mie, tetapi bisnisnya tampaknya tidak berjalan baik pada hari pertama. Meskipun ayahnya dan Kiao Qingyu berdiri di pintu masuk sambil membagikan brosur, hanya sedikit pelanggan yang datang. Satu-satunya yang datang adalah seorang wanita yang mencoba makan dan berlari. Ibu Kiao Qingyu berjuang untuk mengendalikan emosinya dan dengan cepat memaksakan senyum. Sangga. Masih dalam suasana liburan, Qingyu pergi sendirian ke taman terdekat untuk menulis sebuah surat. Setelah menyelesaikan surat itu, Qingyu mengambil sehelai daun di sampingnya dan menyelipkannya ke dalam amplop, tepat saat dia hendak berdiri dan pergi. Tiba-tiba, seorang berandalan jalanan melompat turun dari pohon dan menyambar surat yang baru saja ditulisnya, mengklaim bahwa daun yang diambilnya adalah milik pohonnya. Kiao Qingyu tidak bisa berkata apa-apa, tanda di pohon itu dengan jelas menyatakan bahwa itu milik biro lingkungan setempat. Menghadapi orang aneh seperti itu, Kiao Qingyu segera pergi. Anak laki-laki itu tidak siap untuk menyerah dan terus mengejarnya, bertanya apakah dia adalah adik perempuan Beiyu. Kematian Beiyu telah memberikan bayangan yang berat bagi seluruh keluarga. Pada hari pertamanya setelah pindah sekolah, Kiao Qingyu tiba di kelas dan melihat dua siswa memasang pengumuman yang mengkritik seorang siswa bernama Ming Seng. Qingyu segera menyadari bahwa Ming Seng ini adalah bajingan yang sama yang telah melompat dari pohon dan menuduhnya mencuri daunnya. Siswa di sekitar Kiao Jinyu dan Ye Zilin mengetahui bahwa Kiao Qingyu adalah siswa pindahan baru dan menipunya agar membantu mengerjakan tugas kelas, lalu menuntunnya untuk membersihkan kolam renang. Itu adalah pertama kalinya Kiao Qingyu di kolam renang, dan tanpa pengalaman, dia tidak sengaja terpeleset ke dalam air. Ming Seng mengulurkan tangan untuk menariknya keluar, tetapi Kiao Qingyu menolak dan segera mengambil pelampung yang dilemparkan oleh gadis lain dan naik ke darat. Setelah sekolah, Ming Seng mengikuti Kiao Qingyu lagi, memintanya untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Awalnya, Kiao Qingyu dengan tegas menolak, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ming Seng mengetahui kebenaran di balik kematian Beiyu, dia tidak lagi menolak dan setuju untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Faktanya, kematian dini saudara perempuannya telah membuat semua orang sedih, dan Kiao Qingyu selalu ingin mencari tahu bagaimana tepatnya saudara perempuannya meninggal. Ming Seng terus memanggil Kiao Qingyu dengan sebutan, adik perempuan Beiyu, yang membuat beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Kiao Qingyu benar-benar punya saudara perempuan. Menurut gosip dari teman sebangkunya, Kiao Qingyu awalnya mengira Ming Seng hanyalah seorang berandalan yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah atau menganggap serius apapun. Namun dalam deskripsi teman sebangkunya, Ming Seng sebenarnya adalah seorang siswa yang tampan, berbakat, dan berbakat alami yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah hanya karena dia tidak perlu melakukannya. Dia bahkan pernah memenangkan juara pertama dalam kompetisi fisika dan kimia dan dikagumi oleh banyak gadis. Siapapun yang terlalu dekat dengan Ming Seng akan mengundang tatapan iri. Meskipun Kiao Qingyu membantu Ming Seng mengerjakan pekerjaan rumahnya, itu hanya karena dia ingin menyelidiki penyebab sebenarnya kematian saudara perempuannya. Sepupu Kiao Qingyu, Jin Rui, datang berkunjung dari kampung halaman mereka, membawa serta tunangannya. Ibu Kiao Qingyu, Li Fanghao, memiliki ekspresi yang rumit dan bersembunyi di dapur sambil mengiris buah, tidak keluar untuk waktu yang lama. Kiao Qingyu ingin bertanya kepada sepupunya tentang penyakit saudara perempuannya. Sepupunya juga mengatakan bahwa itu adalah radang usus buntu, tetapi ketika Kiao Qingyu mendesak lebih jauh, bingung mengapa penduduk desa mengatakan Beiyu menderita AIDS.
sepupunya menjadi sedih dan mengklaim bahwa itu karena dia tidak merawat Beiyu dengan baik, yang membuatnya semakin tersesat. Penjelasannya tidak masuk akal, dan Qiao Qingyu samar-samar merasa ada yang lebih dari sekadar cerita. Di kelas, seorang teman sekelas bahkan diam-diam bertanya kepada Qiao Qingyu apakah saudara perempuannya meninggal karena AIDS. Qiao Qingyu tercengang. Mengapa gosip tentang saudara perempuannya menyebar ke seluruh sekolah? Rasanya seperti dia kembali ke desa lagi, dihakimi dan dikritik. Karena panik, Qiao Qingyu menarik Ming Seng ke samping setelah kelas dan bertanya apakah dia telah mengungkapkan kondisi saudara perempuannya. Ming Seng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, rumor di sekolah semakin kuat, dan Qiao Qingyu mulai dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Hari itu, Ming Seng melambaikan sebuah amplop di depan wajah Qiao Qingyu, mengklaim bahwa amplop itu berisi catatan medis Qiao Beiyu. Dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Qiao Qingyu melihatnya karena dia takut Qiao Beiyu tidak akan sanggup menerima kenyataan. Qiao Qingyu yang gugup dan cemas mencoba meraih amplop itu, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam renang. Qiao Qingyu sama sekali tidak bisa berenang, tetapi tanpa ragu-ragu, dia melompat ke dalam kolam untuk mengambil amplop yang terjatuh itu. Ming Seng terkejut dengan reaksi Qiao Qingyu. Mengetahui bahwa Qiao Qingyu tidak bisa berenang, Ming Seng langsung melompat mengejarnya, berusaha keras untuk menariknya keluar. Namun, Qiao Qingyu mengabaikannya dan berusaha keras untuk meraih amplop itu. Pada akhirnya, semua orang berhasil menarik Qiao Qingyu ke tempat yang aman. Ketika membuka amplop itu, dia melihat hanya ada 2 lembar kertas kosong di dalamnya, tidak ada catatan medis sama sekali. Sekali lagi, Ming Seng telah menipunya. Qiao Qingyu merasa diejek dan dipermalukan. Masih menjadi misteri, jadi selama liburan, ia pergi ke desa. Di sana, ia mengumpulkan informasi dari para tetangga. Mereka mengatakan bahwa Beiyu dulunya bersekolah sendiri, memiliki bakat menari yang hebat, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, ia berakhir di perguruan tinggi. Karena kecantikannya, ia sering menjadi bahan gosip. Saat merapikan meja Beiyu, Qiao Qingyu menemukan sebotol permen yang diberi label namanya sendiri. Jelas bahwa kakaknya selalu memikirkannya dan telah menyimpan permen itu untuknya. Selama di desa, Qingyu banyak menemukan kejanggalan dan jauh dari berita yang beredar tentang kematian kakaknya. Tidak lama kemudian, Qingyu menyadari bahwa rumor yang beredar di desa itu benar adanya. Dan Beiyu mengalami pukulan telat yang membuatnya keguguran dan bagaimana ia tertular penyakit yang mengerikan itu, tampaknya ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Sebagian rumah neneknya kebakaran dan di antara reruntuhan, Qiao Qingyu menemukan sebuah buku harian yang setengah terbakar. Di dalamnya, Beiyu menulis tentang seorang anak laki-laki dari desa yang dulu sangat dicintainya. Anak laki-laki itu sangat berarti baginya. Qiao Qingyu membaca tentang kerinduan seorang gadis dan perasaan murni akan cinta. Qiao Qingyu mulai bersimpati padanya dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencari tahu kebenarannya. Kembali ke sekolah, selama pemeriksaan kesehatan, tepat saat dia melepas sepatunya untuk mengukur tinggi badannya, seorang teman sekelas mengerjainya dan menyembunyikannya. Qiao Qingyu tidak dapat menemukan sepatunya dimanapun dan tidak punya pilihan selain kembali ke kelas tanpa alas kaki. Ming Seng melihat apa yang terjadi. Setelah sekolah, khawatir dia harus naik bus tanpa alas kaki, dia melepas sepatunya sendiri dan memberikan kepadanya dengan alasan bahwa dia ingin membuangnya. Ketika ibunya melihat Qiao Qingyu pulang mengenakan sepatu anak laki-laki, dia menanyainya dengan kasar. Qiao Qingyu tidak ingin menjelaskan bahwa dia telah diganggu di sekolah, tetapi ibunya tidak mau membiarkannya begitu saja. Semenjak kematian kakaknya,
Ibu Qingyu sangat protektif padanya dan Qingyu merasa sangat tertekan dengan hal itu. Selama jam istirahat kelas, Qiao Qingyu kembali ke sekolah dan kebetulan melihat 3 atau 4 anak laki-laki memasukkan sampah ke dalam tasnya. Karena marah, dia segera mengambil sampah itu dan memasukkannya ke dalam tas Ming Seng. Qiao Qingyu tidak takut dengan pembalasan dari Ming Seng, tetapi dia tahu bahwa jika dia tetap diam dan menoleransinya, para pengganggu itu hanya akan meningkatkan perilaku mereka. Seperti yang dikatakan temannya mengenai sikap Ming Seng yang adil dan hangat, meskipun Qiao Qingyu telah memasukkan sampah ke dalam tas Ming Seng, tidak ada pembalasan. Ming Seng menyuruh anak laki-laki yang memasukkan sampah ke dalam tas Qiao Qingyu membersihkan tasnya sendiri dan memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Untuk membuat mereka meminta maaf, dia bahkan mengambil panci masak dari dapur sekolah dan membuat para pengganggu itu melompat-lompat seperti katak di seluruh sekolah sambil meminta maaf berulang kali. Melihat Ming Seng membelanya, Qiao Qingyu akhirnya merasa lega. Sebelumnya, Qingyu telah meminjam ponsel kepada Ming Seng dan hal itu telah diketahui oleh ibunya. Sadar dengan sifat ibunya yang sangat sensitif tentang kedekatannya dengan anak laki-laki, Qiao Qingyu tidak berani mengatakan bahwa ia meminjamnya dari Ming Seng dan malah mengaku telah mengambilnya di perpustakaan. Karena tidak yakin, ibunya membawanya kembali ke sekolah dan secara pribadi menyerahkan ponsel itu kepada guru. Dari teman sekelas lainnya, Ming Seng mengetahui bahwa Qiao Qingyu dan ibunya telah menemui wali kelas untuk membicarakan sesuatu yang seharusnya diambilnya. Ia segera pergi menemui mumu sahabatnya dan memintanya untuk menemui guru dan mengakui bahwa ponsel itu miliknya. Melihat bahwa yang mengklaim ponsel itu adalah teman sekelas perempuan, ibu Qiao Qingyu akhirnya merasa tenang. 你要是真想感谢的话，就感谢他吧。我觉得我打球也挺帅的。